Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Floriatul Khomsi dari kelas SD 18A3 semester 4, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang sesuatu terjadinya atau alasan sesuatu itu dapat terjadi. Berisi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi secara fakta. Teks eksplanasi ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama yaitu menjelaskan fenomena yang terjadi, dan yang kedua yaitu menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Teks eksplanasi memiliki 3 struktur. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua deret penjelas, dan yang ketiga yaitu kesimpulan umum. Pertama, pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum itu biasanya terdapat pada paragraf pertama di teks eksplanasi. Dan pernyataan umum berisi tentang pernyataan secara umum mengenai topik yang dibahas pada teks eksplanasi. Selanjutnya, struktur yang kedua, yaitu deret penjelas. Apa itu deret penjelas? Deret penjelas berisi tentang penjelasan secara lengkap, secara rinci mengenai topik pembahasan yang terdapat pada teks eksplanasi, yang berisi tentang sebab akibat mengapa peristiwa itu terjadi, atau juga biasanya berisi tentang proses kejadian dari topik yang sedang dibahas pada teks eksplanasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan umum. Apa itu kesimpulan umum? Kesimpulan umum berisi tentang kesimpulan dari seluruh isi topik yang ada pada teks eksplanasi tersebut. Biasanya kesimpulan umum ini berisi tentang kesan atau pesan yang disampaikan oleh penulis mengenai topik pembahasan teks eksplanasi tersebut. Ini saya mempunyai contoh dari teks eksplanasi. Nah, saya akan menjelaskan struktur-strukturnya, mana yang termasuk ke dalam pernyataan umum, mana yang termasuk ke dalam deret penjelas, dan mana yang termasuk ke dalam kesimpulan umum. Yang pertama yaitu struktur pernyataan umum. Manakah bagian dari teks ini yang termasuk ke dalam pernyataan umum? Kita lihat bersama-sama ya. Nah, mengenai penjelasannya itu tadi sudah dijelaskan bahwasannya pernyataan umum itu biasanya terdapat pada paragraf pertama dan berisi tentang pernyataan secara umum mengenai topik yang sedang dibahas pada teks eksplanasinya. Pada teks ini membahas tentang listrik pengubah wajah dunia. Jadi pernyataan umumnya berisi tentang semua yang berkaitan dengan listrik, termasuk penemunya, lalu apa itu listrik. Nah, itu terdapat pada paragraf pertama yang dijelaskan bahwasanya listrik telah membawa banyak perubahan, lalu ditemukan oleh Michael Faraday, dan pengertian arus listriknya juga terdapat pada paragraf yang pertama. Yang kedua yaitu deret penjelas. Mengenai penjelasannya tadi, deret penjelas itu berisi tentang penjelasan secara rinci dari topik yang sedang dibahas. Pada teks ini sedang membahas tentang listrik yang dapat mengubah dunia. Jadi penjelasannya itu mengenai proses terjadinya listrik itu bisa masuk ke rumah-rumah, lalu bisa berguna untuk seluruh warga yang ada di dunia. Nah, seperti pada paragraf 2 ini. Pada paragraf 2 ini menjelaskan arus listrik yang dihasilkan oleh generator. Nah, itu merupakan salah satu proses listrik bisa terjadi. Dan paragraf yang kedua ini termasuk ke dalam deretan penjelas karena berisi tentang proses terjadinya listrik, proses masuknya listrik ke dalam rumah-rumah, lalu
listrik yang digunakan hingga bisa untuk menyalakan alat-alat elektronik seperti televisi, radio, dan masih banyak yang lainnya. Jadi pada paragraf 2 dan 3 ini termasuk ke dalam deretan penjelas. Nah, yang struktur terakhir yaitu kesimpulan umum. Kesimpulan umum itu kan berisi dari kesimpulan semua topik yang dibahas dari paragraf yang pertama hingga paragraf yang terakhir yang mengenai tentang penjelasan, pernyataan secara lengkap dari topik yang sedang dibahas. Pada teks ini membahas tentang listrik dan kita cari mana kesimpulannya. Kesimpulannya itu pada teks ini berisi tentang kesan dari si penulis teks ini bahwasannya ternyata listrik mempunyai peranan yang sangat penting di dunia. Jadi kita harus mengerjakannya atau menggunakan listrik dengan tepat, kata si penulis ini. Jadi kesimpulan umum yang terdapat pada teks eksplanasi dengan judul Listrik Pengubah Wajah Dunia ini adalah terdapat pada paragraf terakhir. Nih. Yang paling bawah ini termasuk ke dalam kesimpulan umum. Jadi, paragraf pertama yaitu pernyataan umum, paragraf kedua dan ketiga ini termasuk deret penjelas, dan yang terakhir yaitu kesimpulan umum. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas dalam materi yang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.